Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan Bapak Ibu. Terima kasih telah berpartisipasi dan hadir untuk sesi kelas daring kali ini. Ada di tema praktik perizinan berusaha melalui OSS RBA di hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 dengan fasilitator Bapak Muhammad Fahrul Rozi. Selamat siang Pak Rozi. Selamat siang Mbak Neno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Baik, untuk siang hari ini Bapak Ibu, seperti yang kami informasikan di brosur, kelas akan berlangsung selama 2 jam 30 menit. Nah, insya Allah nanti bersama kami, saya Mbak Neno, ada Mbak Upi, dan ada juga Mbak Ira yang akan membersamai Bapak Ibu di kelas daring hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu supaya diberi kemudahan dan kelancaran untuk kegiatan siang hari ini. Berdoa disilakan, berdoa dicukupkan. Untuk tata tertib kelas daring, mohon dapat disesuaikan Bapak Ibu supaya kita saling nyaman dalam mengikuti kelas. Dan silakan Bapak Ibu mengikuti kelas dengan nyaman, boleh sambil bekal air minum, membawa kudapan. Nah, nanti di sela-sela pemaparan, oh sudah siap Pak Prahara, mantap. Itu isinya apa Pak? Kopi, oke. Kalau gitu saya air mineral aja, nanti kopinya saya derek Bapak ya. Baik, untuk tata tertibnya kami sampaikan ya Bapak Ibu, bahwa untuk yang hadir silakan mohon adalah Bapak Ibu sendiri, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Kemudian Bapak Ibu harus meluangkan waktu dan berada di tempat yang kondusif, jauh dari kebisingan dan mendukung selama kelas daring berlangsung. Kemudian untuk saat Zoom ini mohon dapat dibantu mengganti tampilan nama Zoom Bapak Ibu dengan awal nama, kemudian instansi atau unit kerja Bapak Ibu. Dan mohon Bapak Ibu menggunakan video secara real time, tidak menggunakan foto sebagai profil, supaya nanti fasilitator atau narasumber dapat berinteraksi secara langsung dengan Bapak Ibu. Kemudian untuk tanya jawab nanti akan kami kirimkan link Slido atau tautan Slido supaya Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung. Apabila masih ada cukup waktu, nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya secara interaktif. Kemudian untuk Bapak Ibu, mohon untuk Bapak-bapak terutama ya, mohon untuk tidak merokok selama kelas daring berlangsung. Apabila ada keperluan mendesak untuk bepergian, silakan disampaikan kepada panitia melalui chat Zoom. Baik, demikian untuk dapat disesuaikan Bapak Ibu. Untuk kelas hari ini sudah hadir Bapak Fahrul Rozi. Beliau akan memandu kelas ini hingga pemaparan insya Allah sampai pukul 14.30 Pak, atau mungkin 15 ya, nanti supaya nanti ada tanya jawab, barangkali nanti peserta akan banyak interaktif dengan Bapak. Kepada Pak Rozi. Oh iya, sebelumnya Pak kita ambil gambar dulu ya Pak, kita cek recek kamera peserta. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Rozi, dipersilakan Bapak. Terima kasih Mbak Neno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, atas partisipasinya mengikuti ini kelas praktek ya OSS RBA yang diselenggarakan oleh DPD IAP Jawa Timur. Sebelum kita memulai acara, istilahnya itu tak kenal maka tak sayang ya. Tapi jangan sayang saya beneran, bahaya nanti. Jadi saya share dulu eh, biografi saya. Nah ini nama saya Muhammad Fahrul Rozi. Wah gelarnya banyak itu. Ya karena memang senang sekolah ya, bukan karena pintar tapi senang sekolah. Nah, itu alamat saya di Jalan Dr. Aidin SH 14I nomor 3 Gresik. Tadi saya lihat beberapa peserta dari Gresik itu, tetangga sebelah berarti. Tadi saya lihat pesertanya ada 3 dari Gresik, tadi PDM Gresik. Nah, itu ada kontak saya, nomor HP saya, barangkali di save. Nanti bisa konsultasi, barangkali nanti setelah
acara ini bisa konsultasi lebih lanjut terkait dengan perizinan atau OSS RBA. Itu ada email saya dan juga itu pendidikan saya S1 S2 saya di ITS Surabaya. Sehari-hari saya berdinas di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Jalan Dr. Wahidin SH 245 Gresik. Itu kalau di Gresik itu di Mall Pelayanan Publik, Komplek Kantor Bupati. Nah, itu. Barangkali teman-teman yang peserta di sini barangkali ke Gresik bisa mampir ke kantor kami, itu saya di lantai 2, seperti itu. Kemudian selain sebagai ASN atau PNS, oh ya jabatan saya terakhir itu kalau struktural terakhir itu Kepala Sesi Pelayanan Perizinan Usaha, kemudian berubah ke fungsional, terakhir itu di jabatan fungsional penata perizinan ahli muda. Nah, karena masih muda ya. Kemudian selain saya itu di ASN juga dosen. Nah, dosen, jabatan akademik saya dosen itu di lektor. Nah, dosen sejak 2013 di Universitas Muhammadiyah Gresik sampai hari ini, dan juga sebagai dosen praktisi di Universitas Negeri Surabaya tahun 2021 sampai sekarang. Jadi sekarang saya pegang 2 kampus ya. Di Universitas Muhammadiyah Gresik itu 4 hari ngajar teknik informatika dan 2 hari di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian juga kemarin juga sempat ngajar di Stimardika Surabaya dan Universitas Internasional Semen Indonesia tahun 2021-2022 dan di UISI tahun 2017. Selain itu juga mengisi narasumber-narasumber atau training. Salah satunya sekarang ini di IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, DPD Jawa Timur. Kemudian untuk training telah mengikuti Diklat Penanaman Modal dan PTSP. Itu saya mulai dari tingkat dasar, lanjutan sektoral sampai terakhir di TOT. Saya sudah mengikuti TOT, Training of Trainer Perizinan Berusaha OSS RBA. Ya, itu pengalaman saya untuk di pengadaan, sudah diklat pengadaan, pejabat pengadaan, PPK tipe C, pengadaan barang jasa level 1, admin sistem LPSE tahun 2011 sampai 2017, trainer sistem LPSE Gresik 2011 sampai 2017. Tuh. Itu sedikit perkenalan singkat saya terkait dengan kurikulum vitae saya. Barangkali nanti teman-teman monggo kalau mau mampir ke kantor kami, barangkali waktu di Gresik. Tadi saya lihat beberapa ya, ada yang dari mana tadi, Situbondo, nah ada yang dari Gresik dan macam-macam tadi. Kami welcome seperti itu. Oke, untuk ini langsung materi Mbak Neno ya. Siap. Oke, jadi nanti materinya itu nanti saya terbagi atas 3 sesi ya. Yang pertama nanti saya akan membahas tentang dasar-dasar hukum, aturan. Nah, aturan karena ibaratnya kita itu melangkah harus ada aturannya. Kenapa sih harus pakai OSS? Kenapa harus gini? Kenapa harus gini? Itu ada aturannya. Nah, nanti di sesi pertama kita bakal membahas tentang aturan-aturannya. Kemudian yang kedua nanti kita membahas tentang PPT, PowerPoint yang saya buat. Kemudian yang ketiga nanti kita ada sesi praktek OSS RBA, seperti itu, dan nanti bisa tanya jawab. Tapi barangkali teman-teman, kalau nanti teman-teman itu bisa bertanya, bisa langsung aja, nggak apa-apa, biar lebih interaktif seperti itu. Oke, untuk menghemat waktu, saya akan share terkait dengan aturan. Jadi, kenapa sih kok ada OSS RBA itu? Jadi, pertama itu karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Kemudian berubah 2 kali, ketiga kali malah di Undang-Undang nomor 2 tahun 2022, dan kemudian berubah di terakhir di Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, seperti itu. Kenapa ada OSS RBA itu karena adanya undang-undang ini dan merubah paradigma ya.
Nah, merubah paradigma itu sehingga perizinan berusahanya juga mengalami perubahan. Undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri karena adanya turunan ini di PP nomor 5 tahun 2021. Bentar. Nah, ini. Jadi adanya Undang-Undang nomor 5, sorry, PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Dengan adanya PP nomor 5 ini, eh, maka semua perizinan itu harus melalui OSS. Nah, ini. Jadi adanya PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Istilahnya ini itu seperti kitab sucinya orang perizinan ya. Jadi aturan mainnya sekarang hanya memakai aturan ini. Sekarang itu perizinan berbasis resiko. Jadi tiap-tiap bidang usaha itu memiliki tingkat resiko masing-masing ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Kalau mau dikenakan semua ya berarti jangan masuk di jasa harusnya. Oke, nah seperti ini. Di pasal 10 tingkat perizinan berusaha sekarang berbasis resiko dan itu sekarang itu terbagi atas 3 resiko ya. Ada resiko rendah, menengah, dan resiko tinggi. Dan kemudian tingkat resikonya itu ada dibagi menjadi menengah, itu ada menengah rendah dan menengah tinggi. Jadi ada 4 resiko ya, seperti itu. Jadi eh, kenapa kok perizinan ini berubah? Karena adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan kemudian perubahan di PP ini. PP nomor 2 tahun 2022 dan kemudian berubah lagi di Undang-Undang 6 tahun 2023. Jadi ini adalah dasar hukum kenapa adanya OSS RBA seperti itu. Nah, ini merupakan ya, ini adalah aturan yang wajib teman-teman ketahui. Sejak adanya Undang-Undang 11 itu merubah paradigma perizinan berusaha. Aturan ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada aturan pelaksananya. Aturan pelaksananya di sini teman-teman, di PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi dengan adanya PP 5 ini merubah fundamental perizinan di Indonesia. Jadi teman-teman di pengadaan atau teman-teman yang lain itu sekarang tidak boleh mengenal atau tidak bisa mempersyaratkan kayak izin seperti SIUP, TDP, IUI, IUJK, dan lain sebagainya, karena itu sudah tidak relevan dengan adanya aturan ini. Jadi aturan ini adalah menyatakan bahwasanya sekarang perizinan itu berbasis resiko, seperti itu. Jadi resiko itu terdiri atas, nah ini di sini, di pasal 10 ya, tingkat resiko itu terdiri atas 3, resiko rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi. Kemudian resiko menengah itu terdiri atas 2 lagi. Jadi kalau saya bilang itu 4 ya. Ada resiko rendah, rendah, menengah tinggi, dan resiko tinggi. Nah, itu harus teman-teman ingat semua ya. Resiko terdiri atas 4, resiko rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Tingkat resiko ini sudah melekat per masing-masing KBLI atau bidang usaha.
Jadi sekarang melekat ke masing-masing KBLI atau bidang usaha. Kalau KBLI itu resiko rendah, maka perizinannya cukup NIB. Saya ulangi lagi, kalau KBLI atau kegiatan usahanya itu masuk resiko rendah, maka sesuai dengan PP 5 tahun 2021 pasal 12, maka perizinannya itu cukup berupa NIB. Itu di pasal 12. Kemudian kalau perizinan berusahanya itu masuk kategori menengah rendah, maka perizinan berusahanya itu adalah NIB dan sertifikat standar. Nanti saya jelaskan, Pak, kok bisa? Yang menentukan ini siapa? Ini rendah. Nanti saya jelaskan habis ini. Jadi untuk yang resiko menengah rendah, perizinannya itu adalah NIB dan sertifikat standar. Itu di pasal 13. Kemudian untuk yang menengah tinggi, sama. Perizinan berusahanya itu adalah NIB dan sertifikat standar. Bedanya apa, Pak Rozi? Sertifikat standar yang resiko menengah rendah sama menengah tinggi. Nah, pasti ada pertanyaan tuh. Kan sama-sama sertifikat standarnya. Beda, Bapak Ibu. Perbedaan adalah kalau resiko menengah rendah, itu sertifikat standarnya langsung keluar otomatis melalui yang namanya self-declare atau pernyataan mandiri. Kalau yang menengah rendah tadi. Kalau yang menengah tinggi, sertifikat standarnya kalau keluar itu statusnya masih belum terverifikasi dan masih memerlukan verifikasi sesuai dengan kewenangannya. Seperti itu. Di pasal 14 ini. Sertifikat standar yang dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar. Nah ini teman-teman ya, bedain di situ. Hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati sekali bagi teman-teman pengadaan kalau mengecek perizinan berusahanya, kalau yang KBLI dengan resiko menengah tinggi, wajib hukumnya statusnya harus telah terverifikasi. Saya ulangi lagi, ini yang bahaya ya, terutama jasa konstruksi ya. Karena jasa konstruksi masuk kategori menengah tinggi. Jangan hanya ngecek NIB dan sertifikat standar, tapi belum dicek statusnya. Oh, statusnya yang penting punya sertifikat standar, padahal statusnya belum terverifikasi. Seperti itu. Padahal di pasal ini tadi, NIB dan sertifikatnya yang telah terverifikasi. Nah, untuk melakukan kegiatan operasional atau komersial kegiatan usaha. Untuk yang belum terverifikasi itu tidak boleh melakukan kegiatan usaha atau operasional. Ini di sini. Hanya boleh untuk tahap persiapan kegiatan usaha di pasal 5 ini. Hati-hati teman-teman. Lalu untuk yang resiko yang keempat, nah keempat tadi kan apa tadi? Resiko tinggi. Resiko tinggi itu perizinan berusahanya itu adalah NIB dan izin. Nah ini resiko usaha dan izin. Bunyinya hanya izin. Izin KBLI apa? Izin KBLI apa? Bunyinya izin titik. Itu sama, perlakuannya sama kayak yang sertifikat standar menengah tinggi tadi. Perlu yang namanya verifikasi sesuai dengan kewenangannya, seperti itu. Nah, ini seperti itu, teman-teman. Hati-hati sekali. Lalu itu yang perlu diperhatikan sama ini ya, teman-teman. Banyak lagi yang ini. Saya cek, ini. Pasti teman-teman ini sudah familiar sama NIB. Di dalam NIB itu
ada yang namanya klarifikasi kegiatan usaha. Itu terdiri atas tiga ya, kegiatan usaha utama, kegiatan usaha pendukung, dan kantor cabang administrasi. Jadi harus dicek benar teman-teman, jangan sampai kita memenangkan pelaku usaha yang dia kegiatan usahanya pendukung. Hati-hati teman-teman. Nanti saya bukakan contoh NIB pendukung seperti apa. Jadi kegiatan usaha utama itu adalah kegiatan usaha yang tercantum pada legalitas atau akte pelaku usaha. Jangan sampai kita memenangkan atau menunjuk pelaku usaha yang bukan kegiatan usaha utama. Dan apalagi tidak ada bidang usaha atau KBLI-nya di akte pendirian maupun akte perubahan pelaku usaha tersebut. Karena hanya kegiatan usaha utama yang boleh untuk komersial, pendapatan, dan menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha. Hati-hati sekali. Kemudian yang kedua adalah kegiatan usaha pendukung, itu hanya mendukung kegiatan usaha utama, tidak merupakan sumber pendapatan bagi pelaku usaha, dan dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan utama terlebih dahulu. Nah, saya buat analogi aja biar enak untuk yang pendukung ini. Misalkan saya ambil contoh, nah ini Pak Prahara. Nah, Pak Prahara ini punya PT misalkan, PT Prahara. PT Prahara ini punya industri semen misalkan. Nah, industri semen merupakan kegiatan utamanya. Kemudian Pak Prahara ini punya, sorry buka kunci. Buka pintu Oke, maksudnya, Pak. kegiatan usaha tadi yang saya bilang tadi, eh, kegiatan usaha pendukung. Iya, buka pintu tadi. Ada yang dodok-dodok. Pokoknya bukan pintu tetangga aja. Saya lanjutkan lagi. Tadi PT Prahara punya yang namanya kegiatan usaha utama industri semen. Kemudian PT Prahara tadi punya truk atau angkutan untuk mengangkut semennya ke gudang milik sendiri, milik PT Prahara tadi. Maka kegiatan usaha angkutan tadi boleh menggunakan kegiatan usaha pendukung, bukan utama. Karena satu poinnya tadi adalah bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha utama dan tidak merupakan sumber pendapatan bagi pelaku usaha. Seperti itu. Kecuali tadi PT Prahara tadi punya angkutan, ngangkut semen dan juga dikomersialkan untuk umum dan mendapatkan keuntungan, maka poin pendukung tadi batal karena melanggar pasal. Ya ini 187 ayat 3 huruf B. Nah, seperti itu. Ini contoh analogi bahwasanya kegiatan yang tadi itu angkutan tadi tidak boleh mendapatkan sumber pendapatan. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya bukakan salah satu. Nah, ini. Ini saya punya contoh. Nah, ini NIB PT Jualita, nah, Trenggalek. Di halaman pertama dan halaman kedua, nah muncul seperti ini ya teman-teman ya. Ciri-ciri dari kegiatan usaha utama itu di kode KBLI-nya tidak ada dalam kurung pendukung seperti ini. Nah, ini. Ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman ngecek NIB dan kemudian di dalam lampiran NIB bidang usahanya tadi ada dalam kurung pendukung, hati-hati teman-teman. Hati-hati dicek kembali, jangan sampai
disetujui. Karena apa? Dicek kembali. Kegiatan pendukung itu tidak boleh komersial atau mendapatkan pendapatan. Seperti ini contohnya. Jadi ciri-cirinya itu di sini. Nah, di sini. Kalau yang dia tidak ada dalam kurungnya, itu berarti pasti utama. Dan pasti ada di akte. Karena apa? Sistem OSS itu tadi ngeling ke AHU. Ngeling ke AHU. Karena kebanyakan, mohon maaf sekali, banyak pelaku usaha plosa ini yang masih memakai jalan pintas. Biasanya kan ikut tender tuh, ikut tender, ikut pengadaan. Dipersyaratkan KBLI A misalkan, ya kan, dipesan KBLI A. Kalau dia ngurus akte dalamnya kan perlu waktu, perlu biaya dan lain-lain. Kadang-kadang itu dia itu supaya bypass. Nah, dia pakai pendukung gini, biar keluar di. Nah, ini monggo, ada Mas Prahara ini ya, tadi yang tadi. Gimana Mbak Neno? Langsung ya? Ya, Barangkali. monggo. Monggo, Yes. monggo, ya. Iya. Nah, Izin Pak Rozi, ya. berarti berarti kalau misal nih saya asal masukkan KBLI di OSS itu Hmm, tanpa ada akte, berarti dia nanti hmm. otomatis muncul dalam kurung pendukungnya gitu. Pasti. Kalau dia tidak ada dalam akte, tidak akan mungkin muncul seperti ini. Karena ini langsung ngeling ke AHU. Oh, berarti otomatis ya. Saya kira ada menu sendiri untuk menambahkan KBLI tambahan non akte gitu. Nggak ada pilihan. Kalau tidak ada di dalam akte, tidak akan mungkin muncul. Nah, nanti kita praktek aja nanti, waktu jadi praktek. Oke. Oke. Jadi dia tidak akan mungkin muncul di Aduh. akte. Biasanya itu mainnya seperti ini, Pak Prahara. Jadi misalkan ya, ada tender A, butuh KBLI, gini misalkan, 35122. PT ini PT ini itu tidak ada aktenya, tidak ada KBLI-nya di akte. Otomatis kan dia nggak bisa masukkan itu, ya kan? Akhirnya dia pakai cara mengeluarkan KBLI ini, tapi dia ngomongnya pendukung. Akhirnya keluar tuh, tapi hati-hati. Makanya ini hati-hati sekali karena banyak problem di sini. Panitia pengadaannya itu atau pokja pengadaannya itu nggak ngecek. Yang penting muncul di NIB. Pendukung nggak pendukung, nggak tahu ini apa pendukung ini. Dianggapnya biasa, standar lah. Nggak ngerti kan. Padahal sebenarnya kalau di aturan tadi, pendukung itu tidak boleh komersial atau operasional. Dia hanya mendukung kegiatan usaha utamanya. Di sini, Mati. Nah, ada banyak kasus, Pak. Banyak sekali. Saya jadi tim ahlinya juga ngecek seperti ini. Ketika diaudit, pekerjaan selesai, ternyata KBLI yang dipersyaratkan itu dimenangkan oleh perizinan berusaha NIB PTA, misalnya PTB, tapi statusnya pendukung. Kalau dikenakan pasal ini, tidak boleh dia mendapatkan pekerjaan itu. Karena, nah ini, kena pasal ini tadi. Nah, makanya ini saya ingatkan lagi, ini karena kita main di aturan ya, nah, makanya saya saya ngomongkan ini karena banyak sekali case seperti itu, banyak sekali yang belum aware terhadap NIB. Nah, hanya melihat yang penting ada di KBLI, yang penting ada di NIB. Dia nggak tahu ngecek, oh ini pendukung, ini utama, yang penting ada KBLI tersebut. Dan juga, nah ini yang hati-hati ya, hati-hati sekali. Teman-teman jangan sampai memenangkan kegiatan usaha yang statusnya seperti ini. Hati-hati sekali. Jangan sampai memenangkan tender atau project yang status KBLI-nya masih belum terverifikasi. Clear ya? Monggo, barangkali ada pertanyaan. Gimana? Pak Prahara sudah cukup atau ada mau ditambahkan lagi?
Yang pertanyaan pendukung tadi sudah terjawab si Mbak Neno. Baik. Atau ada lagi? Ada lagi yang lain sebelum Eh, saya lanjut. ya, Gimana? terkait sama yang ditampilkan ini, kan Hmm. di sini ada tertulis resikonya menengah tinggi ya Pak Hmm. Rozi ya. Hmm. Kemudian di situ ada tulisannya lakukan pemenuhan persyaratan melalui OSSS Hmm. Hmm. untuk memenuhi apa ya sertifikat standarnya. Ya, Kemudian setelah di 90 hari, nanti apa yang terjadi kalau sertifikat standarnya itu belum tercapai Pak, oke, belum terlengkapi. oke, oke, oke. Saya jawab nanti. Kita lanjutkan, jadi itu di pasal 187. Jadi hati-hati sekali teman-teman. Kemudian saya lanjutkan lagi pertanyaan dari Pak Prahara. 199. Nah, ini. Ini kalau saya baca wis apal menjawab pertanyaan Pak Prahara tadi. Pelaku usaha yang sudah mendapatkan KBLI tadi dan dalam waktu 90 hari belum melakukan pemenuhan persyaratan, maka KBLI-nya nanti akan dihapus by system. Jadi, sekarang itu ada istilahnya fiktif positif. Pasal 198 dan pasal 199. Saya bacakan. Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagian dimaksud pasal 196, dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan. Nah, maka sistem OSS menyampaikan pada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam NSPK. Tadi NSPK-nya berapa hari? 90 hari. Menyampaikan permohonan melalui sistem OSS untuk dilakukan verifikasi. Dalam melakukan verifikasi, nah ini tadi, pasal 196 dan 197. Nah ini teman-teman. Dalam hal berdasarkan verifikasi, tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam NSPK, norma standar prosedur dan kriteria, sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. Clear. Itu bagi pelaku usaha. Bagaimana dengan verifikatornya? Nah, ini di sini yang seru ini. Pasal 199. Misalkan pelaku usaha PTA sudah mengupload persyaratan, namun sama verifikatornya sesuai kewenangannya itu tidak memberikan notifikasi, maka sertifikat standarnya itu akan terverifikasi secara otomatis by system. Jadi sekarang itu kayak pertandingan sepak bola ya. Bolanya itu eh, pelaku usaha bisa mengupload. Nah ini lucunya ini, pernah kejadian lucu ini. Pelaku usaha itu mengupload ngawur Pak, upload kertas kosong misalkan. Kemudian verifikatornya itu tidak memberikan notifikasi, maka sertifikat standarnya itu terbit otomatis. Maka nanti yang dapat teguran adalah si verifikatornya sesuai dengan kewenangannya. Dan apakah sertifikat standarnya yang terbit itu sah? Sah. Sah, Pak. Makanya sekarang itu pemerintah daerah dituntut. Pemerintah daerah itu bisa pusat ya, bisa pusat, provinsi, ataupun kabupaten kota untuk setiap hari ngecek sistem OSS-nya apakah masuk masuk atau enggak datanya. Kalau enggak, kalau dia jadi jangan jangan gini. Makanya saya bilang ke pelaku usaha, Pak, aku ngajukan sertifikat standar, ngajukan izin, wis tak upload semua Pak, tapi gak direken. Tenang Bapak Ibu, tenang. Semakin gak direken, semakin bagus. Saya bilang seperti itu. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir kalau misalkan
gak diverifikasi sama kabupaten kota, provinsi atau pusat sesuai kewenangannya itu, Bapak Ibu nanti sesuai dengan NSPK-nya bisa terbit otomatis dan itu sah. Saya tunjukkan aturannya. Oh, gitu ya, Pak. Iya, tenang aja. Jadi sekarang itu pemerintah itu gercep, Pak, ibaratnya. Pasti akan langsung diverifikasi karena nanti kena pasal ini dia di sistem. Seperti itu. Ya, itu namanya di sistem namanya fiktif positif. Itu menjawab pertanyaannya dari Pak Prahara tadi ya. Nah, yang ini tadi. Izin sharing, Pak. Iya, monggo. Beberapa waktu yang lalu saya kan juga ngurus KBLI. Di sini KBLI-nya itu menengah rendah, Oh, menengah rendah. menengah tinggi, Oke, menengah tinggi, sorry. Kan berarti kan oke. harus diminta untuk melengkapi sertifikat standar. Iya. Nah, saat itu eh, dalam memenuhi sertifikat standar kan salah satu yang diminta itu untuk mengurus SPPL ya, kalau nggak salah itu. Untuk yang izin lingkungan atau rencana eh, sampai masuk ke webnya Kementerian Lingkungan Hidup kalau nggak salah. Amdal net. Itu saya lupa istilahnya itu ya. Hmm. Eh, itu sudah terbit karena apa namanya, pokoknya ngupload sesuai dengan persyaratan. Nah, Kemudian itu kan langkah berikutnya kita kan melakukan pengajuan untuk verifikasi sertifikat standar setelah oke. setelah itu Nah, eh, lengkap ya Pak ya. Nah, hmm, kendala ketika mengajukan sertifikat standar itu ternyata dari Pemkot setempat atau Pemda setempat itu hmm, tidak menerbitkan atau tidak menyetujui. hmm, Akhirnya kan tak biarin ya hmm, KBLI-nya ini. hmm. Ini sudah 5 bulan lebih, tapi KBLI-nya masih muncul, Pak. Nggak hilang sendiri. Nah, oke. Kenapa kok bisa muncul, masih muncul? Karena sudah ada notif. Jadi status itu ibaratnya itu gantung. Bolanya masih di sampean. Karena di situ pasti prosesnya untuk perbaikan persyaratan. Belum belum sampai ini sih, kalau sertifikat standar itu belum ngupload apa-apa memang. Hmm, Belum belum mengajukan apa-apa. Karena ada hmm, dua, yang lingkungan sama yang hmm, standar. Yang lingkungan hmm, sudah terbit nih dari hmm, hmm, KLHK. Kemudian yang hmm, sertifikat standar, karena saya merasa tidak lengkap, jadi tidak hmm, mengajukan. hmm. Apakah memang tetap dianggap menggantung gitu? Terus status Ya, KBLI-nya masih. gimana itu? Ya, itu. Jadi, kalau saya seperti saya bilang, status KBLI Bapak itu masih dalam tahap persiapan. Belum bisa melaksanakan kegiatan operasional komersial. Artinya Hmm. perusahaan Bapak itu belum bisa melakukan operasional komersial untuk KBLI tersebut. Kata kuncinya seperti itu. Jadi Bapak masih dalam tahap persiapan persiapan kegiatan. Nah, nanti kembali lagi keputusannya Bapak. Apakah Bapak itu masih mempertahankan kegiatan usaha tersebut atau tidak? Nah, kalau nanti Bapak pengen menghilangkan, nanti saya kasih solusi nanti. Bisa melakukan pencabutan atau pembatalan. Nah, pembatalan KBLI. Bisa Pak nanti Pak. Nanti tergantung Bapak mau masih mempertahankan kabel tersebut atau dihilangkan saja. Karena apa? Karena Bapak ketika masih ada KBLI tersebut, masih gantung, kena komitmen Pak, salah satunya LKPM. Iya kan? Masih harus laporan LKPM. KPM. Iya, makanya sekarang keputusannya di Bapak. Apakah Bapak nanti masih mempertahankan itu, tapi statusnya belum bisa melakukan operasional komersial, atau sudahlah, saya hapus saja melalui pembatalan atau pencabutan. Monggo, cerah. Itu keputusan Bapak. Itu nanti setelah dibatalkan bisa diajukan ulang nggak, Pak? Bisa, 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 Bisa ya. bisa. Karena gini, kemarin kendalanya gini ya. Saya kan mau buka bimbel nih di Hmm, rumah. hmm. Nah, salah satu Perorangan? persyaratan bimbel badan usaha Oh, CVPT? PT, Pak. Oke, terus? Bimbel. Nah, bimbel ini salah satu saya lihat kan dia termasuk menengah tinggi ya, Pak. Oke. Ketika ketika mengurus persyaratan itu kita harus memiliki eh, apa istilahnya ya,
IMB untuk rumah usaha, Oh, ya, SPU pendidikan. oke. Nah, rumah usaha SPU pendidikan ini ketika kami mengurus ke Hmm, Pemkot hmm, Surabaya, hmm, itu syaratnya adalah ketika berada di lingkungan padat padat penduduk, hmm. itu lebar jalannya itu harus 10 meter. Row-nya harus 10 meter jalannya itu. Iya, Sedangkan lokasi kami, row jalannya itu 7 meter. oke. Nah, ini kan berarti kan secara secara pengurusan untuk salah satu syarat sertifikat standarnya kan nggak bisa dilakukan, Pak. Nah, Iya. ini apa yang harus dilakukan ini? Apakah Nah, harus kita mencari-cari KPLI yang terpaksa harus menengah rendah atau gimana? ya namanya bidang usaha itu kan sudah paten, Pak ya. Artinya seperti itu. Kalau solusi saya paling gampang itu bikin sewa, Pak. Jadi biar nggak kena komitmen. Bikin sewa di apanya, Pak? Ininya ya, apa namanya? Iya, di OSS-nya Di itu. di syaratnya itu. Nanti untuk lokasi Iya. usahanya gimana, Pak? Lokasi, lokasi gini, Pak. Jadi di dalam sistem OSS itu kan ada tiga status. Milik sendiri, pasti Bapak nanti nyebut milik sendiri, Iya, sewa, milik pinjem sendiri pakai. sewa atau Pinjem ya, pakai. betul. Kalau Bapak milih sendiri kena komitmen. Komitmen persyaratan dasar yang tadi BPG, SLF, lingkungan, sama tata ruang. Betul. Nah, coba nanti saya solusinya kalau nggak sewa pinjem pakai nanti eh biar nggak kena komitmen itu. Ini sebenarnya ngakali sistem sih, Pak. Cuman bisa seperti itu solusinya. Oke, nanti boleh japri ya, Pak ya. Ya, nanti lihat Mbak Neno aja, Mbak Neno. Kalau gitu Siap. itu Mbak Neno. Saya nanti staf ahlinya. Oh, siap. Saya nanti ajudannya, siap. Harus lewat saya dulu ya, Pak. Siap. Siapa? Saya kan bisa kasih solusi nanti. Bisa, bisa, bisa. Yang lain mana? Yang lain ini kok nggak ada pertanyaan. Oh, Lanjut. berarti lanjut dulu materinya, Pak. Lanjut dulu aja. Oke, Oke, mungkin ada belum pertanyaan lain panas. nggak? Satu pertanyaan terakhir, Pak. Oh, oke, monggo, monggo, monggo. Nah, di sini nih ada judulnya tabel kegiatan usaha skala UMK KBLI resiko rendah perizinan tunggal sama yang selain perizinan tunggal. Bedanya apa, Pak? Oke. Bedanya kalau yang tunggal tadi itu biasanya untuk makan minum, Pak. Oh, Iya kan? Pasti makan minum masih. ah, Jadi itu tunggal hanya untuk itu. Biasanya itu dalam untuk sekalian sama self declare halalnya, self declare halal. Pasti Bapak ada self hmm, declare-nya ya. ya, ya, ya. Ah, itu bedanya, Pak. Kalau gitu itu serahkan Mbak Neno aja nanti. Itu Oke. dia. Siap. Oke. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Ya, terima Itu kasih bisa. Pak Rozi. Oh, siap, siap, siap. Terima kasih, Pak Pahala. Iya, Selanjutnya boleh dilanjut dulu, Pak Rosi. siap. Saya lanjutkan materi selanjutnya. Kelas daring praktek OSS RBA oleh Muhammad Farul Rozi, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, DPT Jawa Timur, 15 Mei. 15 Mei, sekarang. 16, Oh, Pak. 16. Sorry, aduh. Minum dulu, Pak. Minum dulu, Pak. Iya, ini. Salah tanggal ini. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, dengan adanya Undang-Undang 11. Nanti materinya bisa di-share ya ke teman-teman ya. Barangkali minta nanti materi PPT-nya sama aturannya nanti. Jadi kenapa ada OSS RBA itu karena Undang-Undang 11 tahun 2020 Junto Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya undang-undang ini merubah 79 undang-undang direvisi sekaligus hanya dengan satu undang-undang Cipta Kerja yang mengatur 16 sektor dan 11 klaster. Nah, nah, untuk perizinan berusaha itu masuk dalam klaster perizinan berusaha, dukungan koperasi UMKM, kemudahan berusaha. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah bagan kebijakan perizinan di daerah. Nah, ini ada aturannya Undang-Undang 23 2014. Kemudian dulu, nah kita bicara dulu ya. Dulu sebenarnya OSS itu sudah ada, tapi bukan namanya OSS RBA. OSS 1.0 sama OSS 1.1. Itu mulai muncul tahun 2018. Dasar hukumnya PP 24 tahun 2018,
Kemudian itu dicabut dan diganti sama PP nomor 5 tahun 2021. Sehingga sekarang OSS itu merupakan versi ketiga. Makanya judulnya itu adalah migrasi. Nah, bagi teman-teman yang sebelum 2021 itu punya NIB, maka wajib melakukan migrasi ke OSS RBA dari NIB sebelumnya. Seperti itu. Ini makan dasar hukumnya. Kenapa ada OSS RBA? Ya mungkin teman-teman itu banyak yang masih belum tahu ya, RBA itu singkatan apa. Jadi OSS itu singkatan dari ojo suwe-suwe, bukan ya. Tapi OSS itu singkatan dari Online Single Submission, RBA-nya itu Risk Based Approach, nah, berbasis resiko. Nah, ini. Jadi yang seperti saya bilang, Undang-Undang Cipta Kerja itu ada penyederhanaan persyaratan, penyederhanaan perizinan berusaha, penyederhanaan persyaratan investasi. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 7 tadi, bahwasanya perizinan berusaha itu sudah terbagi beberapa resiko, dan resiko itu sudah pakem. Pakem di aturan di PP nomor 5 2021 lampiran 1 dan lampiran 2. Kalau ada yang tanya, Pak, harusnya harusnya saya kan kecil, kenapa kok resiko menengah tinggi? Nah, itu kan karena sudah pakem, itu melekat di KBLI, jadi sudah tidak bisa diutik-utik. Kalau KBLI ini itu sudah pasti resikonya ini, ya itu sudah pakem. Tingkat resiko itu terbagi menjadi 3. Nah, tapi kalau saya bilang resikonya itu ada 4, rendah, rendah, menengah tinggi, sama tinggi. Kalau menengah rendah itu langsung terbit otomatis by system. Tapi kalau menengah tinggi dan tinggi itu adalah perlu verifikasi dari pemerintah daerah, baik itu pusat, kabupaten kota maupun provinsi. Seperti itu. Ketentuan PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha itu adalah NSPK, Norma Standar Prosedur Kriteria Perizinan Berusaha OSS itu merupakan acuan tunggal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Jadi, tidak ada atau tidak boleh lagi pakai aplikasi macam-macam. Wajib pakai OSS. Dulu ya, saya mohon maaf, dulu yang terakhir itu Surabaya. Surabaya dulu itu pakai yang namanya NSWI. SSW, sorry. Surabaya Single Window. Nah, dulu perizinan Surabaya itu pakai SSW. Kemudian OSS itu pakai, kemudian ada OSS, sekarang pakai OSS. Sistem OSS wajib digunakan oleh kementerian lembaga, Pemda, serta pelaku usaha. Proses perizinan berusaha dilakukan dalam sistem OSS yang disediakan oleh BKPM. Sistem OSS dibagi ke dalam 3 subsistem, yaitu subsistem pelayanan informasi, subsistem perizinan berusaha, dan subsistem pengawasan. Nah, pengawasan secara terintegrasi dan terkoordinasi Kementerian Lembaga, Pemda, KEK, dan KPBPB melalui sistem OSS. Mandat perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi di aturan. PP nomor 5 tahun 2021 pasal 10. Bahwasanya tingkat resiko adalah terbagi 4. Rendah, cukup, NIB. Kemudian menengah rendah, itu NIB dan sertifikat standar yang keluar otomatis melalui self-declare atau pernyataan mandiri. Kemudian ada yang namanya menengah tinggi, NIB dan sertifikat standar, tapi statusnya belum terverifikasi dan memerlukan verifikasi oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Untuk resiko tinggi sama kayak menengah tinggi. Dia perlu verifikasi seperti itu. Penerbitan perizinan berusaha melalui sistem OSS itu oleh lembaga OSS atas nama menteri atau kepala lembaga, kepala DPM PTS provinsi atas nama gubernur, kepala DPM PTSP kabupaten atau kota atas nama bupati atau wali kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB. Format perizinan berusaha terstandar pada sistem OSS tersedia untuk masing-masing penerbit perizinan berusaha sesuai kewenangannya. Nah, ini Bapak Ibu.
persyaratan dasar perizinan berusaha itu terdiri atas empat ya, ini empat. Yang pertama itu adalah tata ruang. Kalau sekarang itu namanya panjang ya, PKKPR, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, KKPR. Kemudian ada yang namanya persetujuan lingkungan. Nah, persetujuan lingkungan itu terdiri atas tiga yang tadi disebut Pak Prahara tadi. Ada yang namanya SPPL, itu juga terbit otomatis by sistem Pak di sistem OSS. Kemudian ada yang namanya UKL UPL nah, atau PKPLH. Dan yang terakhir yang gede itu adalah AMDAL. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bangunan, nah bangunan itu terdiri atas dua. Dulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Sekarang namanya PBG, Persetujuan Bangunan Gedung, dan SLF, Sertifikat Layak Fungsi, seperti itu. Nah, kalau yang PKKPR sama persetujuan lingkungan itu diproses melalui OSS, sedangkan untuk PBG dan SLF itu melalui eh, ini apa aplikasi SIMBG. Nah, ini seperti ini bagannya teman-teman ya. Untuk resiko rendah, wis terbit langsung kayak jalan tol. NIB terbit, nah itu sudah bisa untuk tahap persiapan operasional dan komersial. Kemudian untuk yang resiko menengah rendah itu juga sama kayak resiko rendah, dia juga terbit langsung kayak jalan tol itu terbit langsung. Cuman dia ada yang namanya tambahan yaitu sertifikat standar pernyataan mandiri. Sedangkan untuk yang menengah tinggi dan tinggi perlu dilakukan verifikasi supaya bisa dalam tahap operasional komersial seperti ini bagannya. Next. Nah, ini perbedaan OSS 1.1 dan OSS RBA. Kalau yang OSS 1.1 itu adalah dulu itu hak aksesnya itu satu orang bisa memiliki 10 PT misalkan saya Rozi punya 10 PT maka aksesnya cuma satu. Tapi beda kalau yang OSS itu RBA itu sekarang meskipun Rozi itu punya 10 PT maka tiap PT punya hak akses masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau dulu itu hak aksesnya OSS yang lama itu hak aksesnya itu per NIK. Dari NIK bisa di open maka keluar PT-PT-nya. Tapi sekarang tiap-tiap PT, tiap-tiap entitas itu mempunyai itu masing-masing. Kemudian untuk produk perizinannya itu kalau dulu itu ada yang namanya NIB, izin usaha, izin komersial operasional, sekarang enggak. Sekarang itu ringkas. Kalau NIB, resiko rendah itu NIB, resiko menengah itu NIB dan sertifikat standar, resiko tinggi itu adalah NIB dan izin, seperti itu. Kemudian untuk dulu itu belum berbasis resiko ya. Nah, semua kegiatan usaha diperlakukan sama. Sekarang itu tiap resiko memiliki standar dan perizinan masing-masing. Kemudian untuk UMKM juga seperti itu, sudah termasuk SNI dan jaminan produk halal, nah, dapat fasilitas macam-macam, TKLD, TKL1, vokasi, master list, dan sebagainya. Kemudian untuk pengawasannya, sekarang LKPM juga masuk ke dalam sistem OSS. Kemudian sekarang sudah memakai teknologi desain microservice, implementasi AI, dan memiliki sistem layanan informasi. Nah, ini teman-teman. Pelaku usaha, alur sistem OSS. Tadi kan sudah saya bilang, terdiri atas 3 subsistem. Yang pertama adalah subsistem pelayanan informasi, yang kedua adalah subsistem perizinan berusaha, dan yang ketiga itu adalah subsistem pengawasan, seperti itu. Subsistem pelayanan informasi itu terdiri atas informasi umum perizinan, layanan pengaduan, kamus OSS, user manual, FAQ, dan simulasi perizinan. Nanti juga bisa kita lihat waktu nanti habis ini kita praktekkan, itu nanti kita bisa cek KBLI mana saja dan tingkat resikonya mana saja, itu bisa ketahuan semuanya. Kemudian untuk subsistem perizinan itu sudah ngeling ya ke beberapa instansi. Misalkan ketika kita mendaftar itu KTP-nya sudah ngeling ke Dukcapil.
Kemudian untuk orang asing itu sudah ngelink ke paspor imigrasi. Kemudian yang tadi saya jelaskan bahwasanya sekarang itu sudah ngelink ke akte AHU. Kemudian untuk NPWP juga gitu ya, NPWP sudah ngelink ke DJP. Kemudian untuk PKKPR tadi sudah ngelink ke ATR BPN dan ke PKKPR Laut sudah ngelink ke KKPR Laut seperti itu. Dan juga sudah memiliki smart engine ya. Jadi sudah ada smart profil pelaku usaha, persyaratan sertifikat standar atau izinnya, durasinya berapa lama, kewenangan perizinannya sudah berapa lama, KBL-nya apa, skala usahanya apa, investasinya apa, sudah ngeling semuanya. Dan outputnya itu langsung terbit secara real time. NIB, NIB dan sertifikat standar untuk yang risiko menengah tinggi, rendah, kemudian NIB dan sertifikat standar untuk menengah tinggi, dan juga NIB dan izin untuk risiko tinggi, seperti itu. Dan untuk subsistem pengawasan itu dilakukan pengawasan rutin, pengawasan incidental, jadwal pengawasan tahunan, surat tugas juga diperoleh dari sistem OSS, hasil pengawasan, profil pelaku usaha, dan pengenaan sanksi, seperti itu. Ini adalah bagian daripada perizinan berusaha berbasis resiko, dibagi atas 4, resiko rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Nah, ini langsung terbit semuanya ya, otomatis mengisi formula SPPL, nanti NIB termasuk SPPL merupakan perizinan tunggal bagi UMK. Untuk UMK mikro itu modalnya Rp1 sampai 1 miliar, kecil itu 1 sampai 5 miliar, menengah itu 5 sampai 10, dan di atas 10 adalah skala besar. Untuk menengah rendah itu NIB dan sertifikat standar, menengah tinggi NIB dan sertifikat standar tapi belum diverifikasi, nanti dalam tahap persiapan, dan NIB dan setelah itu diverifikasi baru bisa tahap operasional komersial, seperti itu. Kalau untuk tinggi NIB, pemenuhan NIB dan izin baru nanti mengeluarkan NIB dan izin yang telah terbit, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ke Pak Prahara tadi, alur fiktif positif. Nah, pelaku usaha itu mengajukan permohonan perizinan berusaha melalui OSS. Kemudian pelaku usaha itu mengupload persyaratan. Notifikasi permohonan diikuti pelengkapan persyaratan. Jika sudah, maka akan menerbitkan dan diverifikasi. Nah, ketika sistem OSS itu diverifikasi oleh perangkat daerah, jika disetujui, maka secara sistem maka menerbitkan perizinan berusaha atas nama menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, wali kota. Kalau kurang lengkap, maka sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan. Jika ditolak, juga sistem OSS menyampaikan penolakan, seperti itu. Kemudian ada Perpres 10 tentang BUPM ya, bidang usaha penahan modal. Itu sekarang sudah banyak di open ya, beberapa kegiatan-kegiatan usaha yang dulunya itu tertutup. Nah, sekarang banyak di open kegiatan-kegiatan usahanya. Prioritas 240 bidang usaha, daftar bidang usaha yang dialokkan untuk kemitraan dengan UMKM, dan terbuka dengan persyaratan tertentu ada 43 bidang usaha. Lampiran satunya itu di Perpres nomor 10 2021 itu 245 bidang usaha, ada program proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, industri orientasi ekspor, orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Kemudian ada bidang usaha yang dilakukan untuk Kementerian UMKM. Kriteria bidang usaha yang dilakukan untuk UMKM itu adalah menggunakan teknologi sederhana, bidang usaha memiliki kekhususan proses padat karya, serta merupakan warisan budaya atau turun-menurun, modal usahanya kurang dari 10 miliar. Kemudian untuk lampiran ketiganya, daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu, 46 bidang usaha yang terdiri dari 30 bidang usaha persyaratan modal asing, maksimal, dan 3 bidang usaha persyaratan lokasi dan rekomendasi atau usulan. 11 bidang usaha persyaratan modal dalam negeri 100%, dan 2 bidang usaha persyaratan izin khusus. Nah, ini yang tadi sempat saya sepil ya, tentang perbedaan
eh, kriteria UMKM berdasarkan modal usaha. Di PP nomor 7 tahun 2021 itu dulu sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu orang bilang saya usaha mikro itu karena modalnya kurang atau sama dengan 50 juta. Tapi sekarang berubah Bapak Ibu. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini modal usaha 1 rupiah sampai 1 M itu mikro. Jadi orang jualan bakso di pinggir jalan itu mungkin sama kayak orang buat toko bangunan seperti itu. Kemudian untuk kecil itu 50 juta sampai 500 juta itu dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu 1 sampai 5 miliar. Kemudian untuk menengah 500 sampai 10 miliar dulu, sekarang berubah ke 5 sampai 10 miliar. Untuk yang besar tetap sama 5 sampai sorry, di atas 10 M sama sebelum Undang-Undang Cipta Kerja sama, setelah Undang-Undang Cipta Kerja sama seperti itu. Kemudian dan dukungan pemerintah pusat dan daerah bagi UMKM. Kemudian legalitasnya itu pendirian perseroan A. Sekarang itu ada yang namanya ini Bapak Ibu. Mungkin banyak yang kenal ya, mengenal lagi. Sekarang itu ada istilahnya PT perorangan, perseroan perorangan. Nah, Bapak Ibu. Dulu namanya PT, nah, PT itu kan minimal 2 orang. Sekarang itu bisa Bapak Ibu eh, kita bisa memproses melalui PT perorangan. Itu cuman biayanya itu beli voucher itu 50.000 insya Allah. Jadi bisa sangat mudah sekali untuk bikin PT perorangan. Kemudian NIB sebagai perizinan tunggal bagi UMKM, resiko rendah cukup NIB sebagai identitas, legalitas, SNI, dan pernyataan jaminan halal. Pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikat halal oleh pemerintah, pembebasan biaya perizinan bagi UMKM, jadi 0 rupiah gratis. Kemudian dan produksi biaya, kemudahan dan produksi dan pembiayaan, kemudahan pembiayaan dan permodalan, kemudian penyediaan barang baku dan proses produksi, peningkatan kualitas SDM UMK. Kemudian kemudahan pemasaran dan pasca produksi adalah alokasi 30% dari lahan komersial, tempat pembelajaran maupun infrastruktur publik bagi UMK, dan alokasi minimal 40% pengadaan barang jasa pemerintah untuk produk UMK. Seperti itu. Kemudian ini ada lagi yang eh, lagi hits ya, lagi hits. Jadi sekarang itu banyak dibentuk yang namanya KEK, Kawasan Ekonomi Khusus. Nah, di Gresik itu ada satu itu KEK, KEK JP. Nah, Freeport ada di situ. Dengan adanya KEK itu tadi perizinan perusahaannya itu tidak perlu lagi ke kabupaten, kota, atau provinsi ataupun pusat. Karena yang mengeluarkan semuanya itu melalui administrator KEK. Seperti itu. Jadi dengan adanya KEK ini, perizinan perusahaannya itu bisa diterbitkan langsung melalui administrator KEK. Jadi tidak pakai kabupaten kota, tidak pakai provinsi, tidak pakai pusat, semuanya melalui eh, KEK, administrator KEK. Jadi seperti negara dalam negara. Bahkan saya sendiri di Gresik ya, pernah itu saya survei waktu itu. Survei di KEK JP itu mereka ada fasilitas khusus imigrasi. Jadi teman-teman yang eh, dari luar itu nggak perlu lagi ke Tanjung Perak ya. Jadi di sana itu turun dari kapal langsung bisa imigrasi di situ. Luar biasa gitu. Jadi sampai mesin-mesin datang itu dari situ semua. Bahkan sampai imigrasi itu langsung dari situ semua ke KEK itu. Kemudian di KEK itu juga ada yang namanya kegiatan tax holiday. Luar biasa itu pengurangan PPh badan sebesar 10% selama 10 tahun. Nah, pengurangan PPh badan sebesar 5% selama 2 tahun. Nah, ada tax holiday, tax allowance, nah seperti ini. Seperti itu ya. Fasilitas-fasilitasnya kenapa kok sekarang lagi hits KEK itu karena perizinannya dipermudah. Kemudian itu supaya apa? Investasi bisa masuk. Di Gresik itu luar biasa KEK-nya. Di KEK JP itu ada Freeport masuk, Bank Indonesia, Antam, Hailiang, Jinji, produk-produk turunan emas itu dengan adanya Freeport itu masuk ke KEK JP semua. Nah, ini ada aturan-aturan turunannya.
terkait dengan aturan turunan daripada PP nomor 5 tadi, ada Perkap BKPM nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara penentuan kriteria dan pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan secara luar jaringan di kawasan ekonomi khusus. Kemudian ada Perkap BKPM nomor 3 tahun 2021 tentang sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik, dan kemudian nomor 3 itu Perkap BKPM nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko dan fasilitas penanam modal. Kemudian nomor 4 adalah Perkap BKPM nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, mungkin itu PPT saya, PowerPoint saya terkait dengan eh, OSSRBA. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada pertanyaan? Sementara belum ada, Pak. Ini kalau saya lihat itu kalau PDAM itu banyak menggunakan ini. Kalau perizinannya itu PB UMKU ya, PB UMKU, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, pemanfaatan bagian-bagian jalan. Nah, itu mungkin nanti banyak ada yang menangani perizinannya, barangkali mau tanya-tanya. Ya, monggo, Bapak Ibu. Kalau saya lihat PDAM itu, mana ini yang dari Gresik ini? Monggo ditampakkan Bapak Ibu sesama Gresik dilarang saling mendahului. Loh. Baik, halo Mas Fadi. Iya, Ibu Tri dari PDAM Gresik ya? Dari BDM juga Bu Ani. Iya, Ini iya. saya ngaji perizinan Gresik juga, kebetulan. Ada ditanyakan Ibu? Silakan, Bu. Terkait PDUMku ya, Mas Rozi. Iya. Saya sudah kenal Mas Rozi sebelumnya. Hmm. Sebentar, Mas. Nah, terkait PDUMku ini yang saya tanyakan terkait RDTR. Mm-mm. Itu mengapa kok dari Gresik itu tidak semua lokasi ini RDTR? Sehingga harus yang tidak menjadi lokasi SDTR itu kita harus ribet mengurusnya ke kementerian, karena KPLI PDM itu 36001 yang mana itu suatu resiko menengah tinggi ya. Jadi harus menunggu verifikasi dari kementerian. Gitu. KKPR, kan APK KKPR. Iya, terkait KKPR. RDTR, tapi terkait lokasi yang sudah RDTR kan itu secara otomatis. Mengapa tidak semuanya itu dilakukan RDTR tersebut gitu? Ya, terima kasih Bu. Jadi saya mau cerita historinya ya Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mengapa kok Gresik belum RDTR? Jadi historinya seperti ini Bu Putri. Dulu itu Gresik masih RTRW, masih RTRW ya. Jadi masih rencana tata ruang wilayah, jadi belum RDTR. Kemudian ada RDTR itu sekarang positioningnya itu baru 3 lokasi Bu. Yang pertama itu Gresik Perkotaan, Gresik Perkotaan ya, RDTR Gresik Perkotaan itu di Gresik dan Kebomas. Kemudian ada RDTR Gresik Utara, itu Manyar Bunga. Iya, Manyar Bunga itu. Itu juga sudah. Kecamatan Manyar, Kecamatan Bunga, itu juga sudah. Dan yang terakhir ini yang baru diajukan itu adalah RDTR untuk yang Cerme, Bu. RDTR untuk yang Cerme. Memang itu tidak bisa langsung serta-merta langsung ini, Bu. Langsung RDTR semua wilayah. Karena apa? Kemarin kebetulan saya yang tahun lalu itu membuat RDTR di Manyar Bunga dan di mana? Barusan ini Cerme itu karena apa? Tiap lokasi itu harus menentukan KBLI-nya, Bu. Misalkan lokasi jalan ini, itu harus memasukkan KBLI-nya per masing-masing KBLI. Nah, problemnya kalau misalkan ada yang kancrit salah satu, itu tidak bisa masuk, Bu. Meskipun sudah RDTR, Bu, ya. Meskipun sudah RDTR, itu ketika KBLI itu tidak masuk dalam lokasi kegiatan usaha di lokasi tersebut, tidak bisa masuk, Bu. Makanya kemarin itu memang benar-benar diajukan secara hati-hati, jangan sampai kegiatan-kegiatan usaha itu tidak terakomodir di situ, dan itu berprogres. Insya Allah tahun ini akan masuk lagi RDTR Bu yang Cerme.
wilayah Cermi. Heeh. Jadi baru masih mati. Berarti Cermi ini belum masuk RDTR ya, Mas? Mana? Cermi berarti masih belum masuk Masih akan RDTR ya? diajukan. Iya, masih akan Oh, berarti diajukan. itu secara berkala gitu ya? Kenapa? Memang secara berkala. Iya, memang Berarti secara berkala. Memang secara berkala. Jadi karena kan memang yang pertama itu terkait dengan pengajuan anggaran, bukan pakai kajian nanti, kajian RDTR. Jadi kita kajian dulu, kita ajukan ke kementerian. Nanti di lokasi tersebut buat KBLI A, B, C itu harus dimasukkan semuanya dulu. Baru ditanamkan di sistem OSS. Ini sudah bagus, sudah dapat 4 Bu kita Bu. Gresik, Kebomas, Gresik, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bunga gitu. Malah yang belum itu selatan, Bu. Belum sama sekali malah. di daerah Menganti itu Iya, tidak belum. belum Belum, belum. 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 Ya, Nanti, dengan cakupan wilayah kita kan sampai sana gitu iya, ya. iya. Heeh. Terus terkait kalau ada bantuan impres, Hmm. DAK kayak gitu kan kita harus ngajukan PKKPR juga Hmm. gitu kan. Sedangkan waktunya itu kan lama kalau harus ke kementerian. Hmm. Proses PKKPR-nya itu kenapa dijadikan satu di pusat gitu. Hmm. Sedangkan itu waktunya sangat lama. Sedangkan kan Hmm. PDAM ini kan untuk melayani masyarakat. Hmm. Yang mana Hmm. itu kita butuh cepat Hmm. juga gitu. Kenapa harus KBL ini 36001 yang harus kewenangan pusat seperti Iya. itu. Jadi untuk PKKPR itu sebenarnya ada 2 opsi Bu ya kemarin itu. PKKPR yang otomatis 181 sama PKKPR yang penilaian. Nah, Ibu yang mana itu yang diajukan? Gimana Mas? PKKPR itu ada 2 jenis Ibu. Ya, ada PKKPR jenis. yang penilaian sama Soal, PKKPR yang 181 yang terbit otomatis. Yang mana yang Ibu ajukan? kalau saya biasanya PKKPR yaitu tadi kalau SDTR itu terbit otomatis. Tapi Enggak, di PKKPR itu juga bisa terbit otomatis Bu sebenarnya. Kalau yang 181. oh enggak, kalau saya sering verifikasi dulu. Oh, pakai bayar Sering PNBP enggak? verifikasi. Iya, pakai bayar PNBP. Oh, berarti Ibu yang penilaian. Ya, penilaian. Ah, Tapi ah, terkait itu dengan SDTR tidak perlu bayar PNBP. iya, ah, ah. Kenapa Jadi kan, tidak disegerakan nah semuanya? ini Harus saya ceritakan undang. ini. Jadi gini Bu, yang namanya tata ruang itu ada 2 macam jenis, PKKPR sama KKPR. Betul, Kalau yang RDTR tadi hanya KKPR, KKPR. konfirmasi kesesuaian penggunaan ruang, KKPR namanya, KKPR. Tapi kalau yang Ibu tadi itu masih PKKPR, artinya di daerah tersebut itu belum ada RDTR. Hmm. Nah, PKKPR itu ada 2 jenis, Ibu. Mhm. Ada 2 jenis. Yang pertama PKKPR penilaian sama PKKPR 181 terbit otomatis. Hmm. Seperti itu. Betul. Nah, ya Iya, mungkin nanti ya karena memang gimana ya, saya juga karena memang KBLI Ibu itu kewenangan pusat Bu ya. iya, KBLI. Saya juga bingung kenapa KBLI kami ini kan untuk Hmm, melayani masyarakat. Jadi kan hmm, harus harusnya kan pelayanan publik hmm, itu harus cepat. Tapi ya, dianggap utilitas yang dengan resiko menengah ke atas, hmm, air kecuali saya hmm, listrik mungkin hmm, mungkin resikonya tinggi oke lah. Kalau hmm, kita kan hanya membangun hmm, jaringan itu kan hmm, kemungkinan gangguan resikonya mungkin banyak lalu hmm, lintas hmm, kayak hmm. gitu. Jadi KBLI itu bisa muncul di kewenangan kayak gitu itu sesuai aturan berarti ya Mas ya? Iya, nanti habis ini saya jelaskan Ibu. Habis ini kita praktekkan nanti. Yang kenapa sih kok kita itu? Nah, itu. Kenapa KBLI ini seperti itu, seperti itu. Seperti itu, Bu. Makasih Nanti ya Mas kalau iya, semuanya tahu. sama-sama. Salam. Hmm. Terima kasih Ah, Putri. Boleh kita lanjut dulu? oke. Ada apa yang lagi? Sebelum kita lanjut ke praktek? Belum ada. Nanti kalau ada Bapak Ibu langsung bersuara nggih. Oke. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi praktek ya. Sesi praktek. Jadi websitenya adalah oss.go.id. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Saya mau jelaskan terkait dengan subsistem pelayanan informasi. Jadi di dalam subsistem pelayanan informasi itu
kita bisa melihat macam-macam ya, informasi macam-macam. Yang paling sering diakses itu adalah informasi terkait dengan KBLI atau bidang usaha. Kita bisa klik di menu informasi, kemudian kita klik di KBLI 2020. Nah, di sini Bapak Ibu. Tadi yang Putri tadi mana? KBLI-nya berapa, Bu? Ayo, Bu. Ini tidak merespon. Oh Berarti iya, ambil yang lain dulu, Mas. hampir itu. Ayo, siapa yang mau ngecek KBLI? Yang lain, misalkan ini dari RSUD nih, apa ini? RSUD. Acak dulu mungkin ya, Mas. Oh iya, Kak, ini aja, Kak acak aja ya. Iya. Oke. Jadi yang tadi itu yang dimaksud Putri tadi, misalkan KBLI-nya untuk PDAM itu adalah 5 digitnya adalah 36001. Nah, ini kita bisa klik 36001 atau bisa searching dengan menggunakan keyword ya. Nah, keywordnya apa gitu langsung bisa muncul. Jadi misalkan untuk PDAM, sambil contoh itu adalah KBLI-nya yang tadi disebutkan Putri adalah 36001. Di sini adalah penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum sesuai dengan kegiatan usahanya PDAM. Di dalam KBLI ini tadi ada yang namanya uraian. Uraiannya itu adalah lebih rinci terkait dengan kegiatan usahanya. Jadi memang ini merupakan kunci ya, kunci bagi kita sebagai pelaku usaha atau orang yang bergerak di bidang perizinan untuk jangan sampai salah memilih KBLI. Kenapa saya bilang jangan sampai salah memilih KBLI? Karena kalau sampai salah memilih KBLI itu sama dengan sesat Bapak Ibu. Kenapa saya bilang sesat? Karena nanti akhirnya gak karu-karuan, tingkat resikonya nggak sesuai, perizinannya juga nggak sesuai. Jadi memang harus benar-benar yakin bahwasanya kegiatan usaha tersebut memang dilakukan sesuai dengan judul dan uraiannya. Nah, seperti itu. Karena banyak sekali case-case itu yang masih belum paham mengenai KBLI. Saya ambil contoh banyak pelaku usaha itu yang belum bisa menentukan yang namanya perbedaan antara bidang usaha, perdagangan, sama industri. Jadi contohnya misalkan eh, Rozi itu punya usaha bikin donat di pinggir jalan. Kalau menurut Mbak Neno, perdagangan apa industri? Industri, karena kan Nah, bikin. wis pinter berarti San. Wih, Berarti menyimak berarti. loh, Jadi, Pelaku, Pak, mem pelaku, Pak. berarti beberapa kali ikut menyimak berarti. Jadi banyak sekali Nanti yang gantian belum. Mas Rosi habis ini. Cocok, cocok. Jadi banyak sekali bidang pelaku usaha yang belum bisa paham membedakan yang paling dasar aja perbedaan industri sama perdagangan. Orang mengira industri itu harus ada pabriknya, harus ada mesinnya, harus ada pegawainya banyak. Karena industri. Enggak, Bapak Ibu. Jadi yang namanya industri itu adalah adanya proses atau nilai tambah. Jadi banyak sekali kalau saya keliling-keliling itu masih salah pilih kabel itu sering terjadi. Yang tadi saya sebutkan, Rozi bikin donat di pinggir jalan. Nah, berarti bikin kan artinya buat, ada nilai tambah. Kalau buat nilai tambah, berarti dia masuk kategori industri makanan, bukan perdagangan makanan. Nah, itu aja masih salah, salah kebolak-balik. Harusnya dia pilih perdagangan masuk industri, harusnya milih industri masuk perdagangan. Kalau perdagangan itu adalah tidak ada nilai tambah. Misalkan saya eh, kulaan, nah air minum seperti ini. Nah, air minum. Kelihatan. Nah, air minum ini. Air minum ini saya kulaan 10 botol. Saya jual ini 10 botol. Maka masuk kategori perdagangan air minum. Tapi kalau
saya kulaan air minum, saya kasih gula, saya kasih sirup, saya kasih es batu, dibikin temulawak. Enak Mbak Neno ya temulawak. Mantap. Nah, itu berarti saya masuk industri minuman. Seperti itu. Dan antara perdagangan minuman sama industri minuman itu bisa jadi tingkat resikonya berbeda. Bisa jadi KBLI-nya pasti berbeda. Nah, kalau KBLI-nya berbeda, pasti tingkat resikonya berbeda dan jenis perizinannya juga berbeda. Sama halnya tadi, kita kembali lagi ke PDAM. PDAM merupakan KBL-nya 36001. Di sini, nah, kita bisa membaca uraiannya adalah kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air. Bisa dari sungai, danau, sumur, dan sebagainya. Dan penyalur air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki. Nah, asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan minat dari perusahaan air minum tersebut untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan seperti rumah tangga, instansi, lembaga, badan pemerintahan, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan atau usaha swasta antara lain hotel, industri, pengolahan, dan pertokoan. Nah, kalau definisi uraian tadi saya lihat PDAM masuk di sini karena dia adalah usaha mencakup pengambilan air minum dari mata air dan air tanah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga ada yang namanya ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini kita nggak bisa milih salah satu, milih dua-duanya ya, harus milih salah satu. Nah, kalau saya lihat tadi PDAM itu masuk di sini. Di ruang lingkup yang kedua, pengambilan air langsung, nah ini di sini. Nah, Bapak Ibu di sini. Kita klik ruang lingkupnya, maka akan muncul skala usaha. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu tadi PDAM-nya itu modalnya di luar tanah dan bangunan itu di bawah 1 M, maka harus memilih usaha mikro. Kalau modalnya itu 1 sampai 5 M, maka milih yang usaha kecil. Kalau 5 sampai 10 itu usaha menengah, dan kalau modalnya di atas 10 M itu adalah usaha besar. Nah, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan sama modalnya mau masuk yang mana untuk KBL ini. Misalkan dia modalnya besar, di atas 10 M, maka masuk usaha besar. Usaha besar ini, maka akan muncul Bapak Ibu tingkat resikonya di sini. Resiko menengah tinggi. Resiko menengah tinggi itu adalah perizinannya yang tadi saya sebutkan adalah sertifikat standar. Nah, sertifikat standar. Jangka waktunya 5 hari, dan masa berlakunya untuk perizinan usahanya itu adalah seumur hidup, alias selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Lalu, nah, di sini juga akan ketemu yang namanya parameter. Parameter itu adalah kewenangan. Jadi kalau PDAM itu modalnya swasta, maka masuk kategori PMA. PMA itu kewenangannya menteri atau kepala badan pusat berarti. Kalau PMBN seluruh, nah maka kewenangannya menteri atau kepala badan semua. Makanya tadi Bu siapa? Lupa aku namanya, sedikit lali. Rek. Putri tadi ngomong, Pak, ya kan PDAM Gresik kan kaya ya, pasti di atas 10 M. Itu pas. Makanya tadi kan, Pak, kewenangannya kok gak bisa dah ngono. Ya sakjane sih aku pengen kewenangannya kabupaten, aku seneng lah ketemu Putri terus nanti. Cuman kan nggak bisa karena ini kan kewenangannya menteri pusat. Nah, seperti itu. Dan ini sudah pakem Bapak Ibu ya, pakem sesuai dengan lampiran 1 dan lampiran 2 PP nomor 5 tahun 2021. Kemudian di sini juga Bapak Ibu ada yang namanya persyaratan dan ada yang namanya kewajiban. Apa itu persyaratan? Nah, persyaratan itu adalah segala sesuatu yang
harus dipenuhi sebelum izin itu terbit. Jadi syarat itu sebelum, dan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi setelah mempunyai izin. Nah, dua-duanya harus dipenuhi Bapak Ibu ya. Jadi persyaratan itu wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebelum perizinan perusahaannya terbit. Nah, kalau kewajiban itu setelah terbit itu ditagih Bapak Ibu. Ini mana kewajibanmu? Nah, di sini ini akan muncul. Nah, seperti itu. Jadi persyaratannya hanya satu sesuai ketentuan lembaga OSS dan kewajibannya ada 9. Nah, seperti itu. Nanti ini ditagih semuanya. Jadi semuanya sudah open dan jangka waktu. Nah, jangka waktu itu adalah 5 hari kerja seperti itu. Monggo Bapak Ibu barangkali punya KBLI lain yang perlu ditanyakan, atau Mbak Neno apa mau buka usaha apa? Ayo 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 mau buka usaha apa? Ayo coba. Barangkali persiapan pensiun. Kalau LKPM itu rutin ya untuk apa namanya emailnya itu notifikasinya apakah rutin dikirim ke email kita? Ya. Jadi gini Bapak Ibu, setiap pelaku usaha yang setelah mendapatkan NIB wajib wajib melaporkan kegiatan usahanya yang namanya LKPM, laporan kegiatan penanaman modal. LKPM itu terdiri atas 2 Bapak Ibu. Yang usaha mikro kecil itu tiap 6 bulan sekali. Dan untuk yang menengah dan besar tiap 3 bulan sekali. PT TNU telah memiliki NIB wajib melaksanakan LKPM per 6 bulan sekali. Pasti nanti dapat surat cinta dari BKPM. Nanti Mbak Neno kalau dapat surat cintanya kasihkan saya, nanti tak ajarin nanti. Asik, saya dibalas surat cintanya. Uhui. Sebelumnya ini ada sudah angkat tangan kayaknya Nah, capek ini. nanti ini kalau angkat tangan. Iya, ayo Silakan. monggo. Silakan Bapak Ibu. Bu Elmaida. Elmaida Khoirotun Nah, ayo. Khoirotuz Zuhria. Masya Ah, Allah. Maaf ya Bu, belibet lidah saya. Maaf ya, doanya namanya panjang bagus. nih padahal. Iya, doanya panjang nih Namanya padahal. bagus. Iya, amin. Namanya. Silakan Bu. Ya, selamat sore Pak. Ayo. Ini Selamat sore. rencana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rencana untuk tahun ini kan saya mau buka KBLI ini 25952. Saya cek di OSS ya itu masih di industri kumur sama baut yang berulis gitu ya. Tapi mohon Pak, barangkali untuk bisa dicek kira-kira perizinan yang dibutuhkan itu apa aja ya Pak? Terima kasih atas Sama pertanyaannya. Namanya bagus sekali. Dari PT Martis Martis Ortopedik Ortopedik. Ini tentang Indonesia. pertulangan ini kayaknya ya. Iya Bu ya. Betul Bu Nino. Dulu Oh saya iya. sering sama Bu Nino untuk LKPM. Ah, Siap. wah, ini bisa nanti kita pandu nih untuk LKPM nanti. Oke, siap. Ya, Besok buka kelas LKPM gimana kalau kita? Oke, boleh. Atur aja, Pak Rozi mah beres. Bimbingan teknis LKPM nanti waktu Oke, siap. Oke. pasti laris itu. Mantap, mantap. Tapi pertanyaannya dijawab dulu. Oh iya, jawab dulu. PT apa tadi? Ortopedik tadi KBLI-nya berapa Ibu disebutkan? 25. yang rencananya Bu, Yang rencana yang kami kembangkan untuk Bu, Halo? suaranya tidak muncul. Iya, suaranya. 25 Lah, yang muncul dari 952. 25952 Pak Rozi. Oh, industri paku, mur, dan baut. Oke, Betul, Pak. saya kasih step-stepnya Ibu ya. Yang Baik, Pak. pertama, PT-nya itu harus menambahkan KBLI tersebut di dalam akte. Setelah itu, Ini maunya saya berdiri sendiri Pak Rozi. Oh. Rencananya mau bikin bikin sendiri. Oke, Ya. gini Ibu, tak kasih clue yang enak. Ya, betul. Jadi gini, Ibu, PT-nya kan PT baru. Betul ya, PT baru ya berarti ya? Dibuka saja audionya, enggak apa-apa, Iya, Bu. kita interaktif aja, nggak Iya, apa? Bu, enggak apa-apa, Bu. Nah, berarti Ya, saya baik, tanya Pak. lagi, PT-nya ini PT baru ya? Betul Bapak. Oke, PT baru saran saya,
sekalian aja Bu, dimasukkan KBLI-KBLI yang rencananya dilaksanakan saat ini, Baik, rencana Pak. jangka menengah dan rencana jangka panjang dimasukkan dulu semuanya, nggak apa-apa. Baik, Pak. Setelah akte jadi, akte pendirian Ya, jadi, Ibu kan bikin NPWP dulu. betul, Pak. NPWP PT-nya itu tadi, ya, Betul, NPWP. Setelah NPWP jadi, baru nanti Ibu mendaftar di OSS, betul, NIB. Pak. Ya, Nah, nanti Ibu KBLI-KBLI-nya itu jangan dimasukkan semuanya yang di akte tadi. Yang iya, dimasukkan Pak. itu adalah kegiatan usaha yang memang dilakukan saat ini. Baik, Pak. Paham ya? Jadi misalkan ya, Ibu Ya, di aktenya itu ada 10 KBLI. ya, 10 itu kan tidak semuanya dijalankan. betul, Pak. Mungkin yang dijalankan cuma satu atau dua yang memang benar-benar saat ini. Ya, Kenapa Pak. saran saya itu dimasukkan dulu yang banyak di akte supaya nanti Ibu mau menambahkan kegiatan usaha itu tidak perlu ngotak-ngetik aktenya lagi. Betul. Tinggal Ya. tarik-tarik data aja. Mumpung sekalian bikin akte daripada Ibu nanti mau nambah ini, nanti Ibu pasti RUPS lagi, ruwet lagi. Mending Iya. sekarang bikin akte dimasukkan dulu. Sing Setuju. angan-angan tiba-tiba bangun tidur, oh aku mau bikin ini, aku mau bikin ini. Masukkan aja dulu semuanya. Tidak ada masalah. Itu dimasukkan dulu. Itu saran saya seperti itu. Kenapa saya seperti itu? Karena untuk jaga nih, Ibu itu tidak ngotak-ngotik aktenya. Jadi nanti yang di OT-OT cuma NIB-nya toh, karena NIB lebih gampang, lebih fleksibel. Nah, nanti dari situ, misalkan Ibu mau industri paku, mur, dan baut, langkah keduanya Ibu cek dulu apakah lokasi tersebut di Ibu tadi, tata ruangnya boleh buat industri. Kalau Nanti, tidak boleh, Pak, mohon maaf, kenapa? saya langsung. Kalau tidak boleh, Pak, saat ini tidak boleh untuk industri bagaimana? Saya Alasannya untuk apa? CV memang, Kenapa? untuk CV. Jadi saya biar, kalau untuk Gimana? CV itu kira-kira memang tentang ruangnya belum, kita ini belum bisa untuk industri nih, Pak. Hmm. Gitu. Ibu sudah coba? Terus di ini saya lihat di apa namanya di sertifikatnya itu hanya untuk apa perkebunan itu, Pak. Kalau di Perkebunan. sertifikat. Iya. Fungsi untuk tanahnya itu loh, untuk Hah? perkebunan, jadi kebun gitu loh. Nah, saya itu maksudnya apakah itu bisa saya pakai untuk KBLI ini tanah itu, Pak, Oke, gitu. ya gini. Ibu tanahnya itu milik sendiri apa sewa? Milik sendiri, Pak. Nah, sudah atas nama PT yang tadi? Atas nama pemilik nanti. Nah, ini Bu kuncinya. Hubungannya PT Ibu sama yang punya tanah itu apa? Kalau Ibu ngomong, Nantinya jadi direktur atau ini nah, pemegang saham, pemodal. tetap Ibu, yang namanya itu dua entitas yang berbeda. Tetap harus yang namanya sewa atau pinjem pakai. Baik, saya buatkan nanti ke pinjam pakai. Nah, oke Iya, ya, clear gini. siap. Nah, nanti ketika pinjem pakai atau apa itu tidak kena komitmen Ibu. Ibu nanti modalnya berapa? Masuk berapa? Masuk berapa? Maunya sekitar 1 sampai 4 M aja. Nah, 4 berarti M masuk itu industri kecil. kecil, non UMK. Betul, betul, Aman, betul. nanti tak garapno Bu. Nanti lihat Oh, Mbak Neno. siap, 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 Mbak Neno. Ya, Siap, Bu. Mbak Neno ya. Nah, Bu Direktur sudah merestui itu. Pupi. Jadi gitu Ibu ya. Jadi Iya, siap, siap. karena nama 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 sertifikatnya itu belum atas nama PT, maka harus ada hubungan Ibu Siap, Pak. antara PT tersebut dengan pemilik. Biar Ibu nggak ngawah-ngawah sertifikat. Sertifikatnya tetap atas nama pemiliknya. Nah, dari pemilik tadi, ibaratnya direkturnya, itu nanti buat akte pinjem pakai atau akte sewa monggo terserah bebas. Yang penting Siap, itu harus ada hubungan atau ikatannya. Nah, nanti siap, di Pak. OSS-nya, nanti kita bilang pinjem pakai atau sewa, nggak kena komitmen. Keluar nanti, Bu, tenang. Otomatis ya, Pak. Maaf. Nah, nanti tak buat seperti itu. Dibuat Oh, otomatis. siap. Heeh. Ya. Nanti itu urusan saya sama Pak Maneno nanti. Oke. Iya, Pak Rosi. Nah, oke, dari situ tata ruang sudah beres.
Nah, nanti Ibu bikin NIB, kita nanti bantulah. Setelah itu kita bisa cek resikonya Ibu, industri paku mur baut. Nah, Rendah itu. Risiko rendah berarti. oke, kita cek di sini. Karena Ibu itu modalnya, nah, aman, wis, aman, Itu yang saya cari Pak Aman. aman, rendah, NIB tok. Wis, pokoknya itu wis kata kuncinya. Ibu bikin akte dulu, Baik, NPWP. Nah, baik. nanti bikin akun, nanti kita bantu. Kita buat yang tadi, tak, 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 tak bantu kerjakan nanti sama Mbak Neno Iya nanti. Pak, iya Pak Rosi. Siap. Saya siapkan dulu gitu nih. Iya, siap itu Bu. Kalau sudah siap, hubungi nanti. Kita Siap, bantu siap. nanti. Saya hubungi Mbak Nino ya. Saya soalnya adanya kontaknya Mbak Nino saja. Oh, siap Ibu. Inggih, Ya, monggo. ya. Nggih. Makasih, makasih. Nggih, sama-sama Siap. Bu. Nanti bisa kami bantu aturkan ke Pak Rozi, Bu. Monggo, ada yang lain Ya, Bapak Ibu? terima kasih. Nggih, sami-sami Bu. Mau nggak ada pertanyaan lain? Nah, ini seru ini kayak gini. Seru ini Pak ya. Ini kira-kira yang lain Ah, apa seru perlu ini. dipanasin lagi supaya lebih hangat? Salah. Supaya lebih panas. Ini rata-rata ini apa? Pelaku usahanya ini memang bergerak yang ngurusi perizinannya atau apa biasanya? Jadi kan kita ada dua aspek. Kadang-kadang kan ini kan dia kan ngurusi tendernya atau pokjanya. Kan ini kan YAPI, pokjanya harus verifikasi pelaku usahanya atau memang dia yang ngurusin izinnya. Nah, kan kadang-kadang dua dua hal yang berbeda itu nanti. Nah, ini kita perlu konfirmasi sih Pak. Yang Mm-mm. kita tahu memang rata-rata kan instansinya ini dari Perumda ya. Jadi Kayak mungkin kita nggak tahu kebutuhannya, mungkin beliaunya mm-mm. apa, gitu kan Mm-mm. Mm-mm. berbeda-bedanya. Kayak tadi Bu Tri itu kan kayaknya tadi dia yang bagian ngurusin perizinannya sampai bisa tahu RDTR, Oh RTRW iya, sama betul. KBLI-nya. Terus Mas Prahara tadi juga punya apa bisnis apa Bimbel. bimbel dan juga ngurusi perizinannya di apa provinsi tadi. Kemudian ada tadi siapa tadi Bu Bu siapa tadi Elmi Elma. Elma Ida itu Elmaida nah itu Khairatu nah Zuhra. itu mungkin terkait dengan perizinannya seperti itu. Kalau nggak ada, dilanjut dulu materinya supaya mungkin lebih panas kayak. Oke, saya lanjut materi. Oh ya ini saya tunjukkan ya apa contoh eh, sertifikat standar sama ininya izinnya. Bentar, saya bukakan dulu. Nah ini saya punya contoh. Nah ini sertifikat standar di Lampung ya. Nah jadi teman-teman dicek lagi bagi Pokja pengadaan itu kalau yang resiko menengah tinggi itu perlu verifikasi seperti ini. Statusnya dicek ya teman-teman ya di sini. Sini ini yang perlu. Kalau teman-teman belum terverifikasi, jangan sampai dikasih pekerjaan istilahnya. Karena bahaya buat teman-teman. Karena kalau statusnya belum terverifikasi, itu tidak boleh operasional komersial seperti itu. Nah, statusnya ini seperti itu. Dan sekarang pun enak, Bapak Ibu. Kalau mau ngecek keasliannya itu tinggal scan barcode-nya ini, wis aman. Nggak perlu lagi tanda tangan, stempel basah, tinggal scan barcode aman. Seperti itu. Ini adalah contoh sertifikat standar resiko menengah tinggi. Nah, seperti ini ada resikonya menengah tinggi. Beda lagi kalau yang ini, eh sorry, yang izin ya, saya coba yang resiko tinggi. Saya buatkan contoh. Ini adalah PT Bumi Gresik. Nah, kalau izin itu statusnya seperti ini ya, telah memenuhi persyaratan seperti ini. Nah, nanti ini juga statusnya seperti itu. Resikonya tinggi, resikonya tinggi. Dan di sini ada masa berlakunya, tergantung dengan NSPK-nya, KBLI-nya, berapa, berapa gitu. Kalau yang NIB tadi kan jelas ya, ini seperti ini NIB. Nah, kalau resiko menengah rendah, langsung dia terbit otomatis tanpa perlu verifikasi. Sedangkan untuk yang menengah tinggi, dia harus perlu verifikasi seperti ini.
Jangka waktunya 90 hari, kalau sampai 90 hari maka, nah ini, nah, dikasih jangka waktu pemenuhan persyaratan paling lambat 90 hari kerja. Kerja ya, bukan kalender ya, kerja. Sebelum waktu perkiraan waktu beroperasi atau produksi seperti itu. Kalau rendah langsung terbit otomatis. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah tidak perlu lagi yang tadi izin-izin ya. Jadi izin itu sekarang itu hanya mengenal 3 nomenklatur. Yang pertama itu NIB, ya, NIB. Jadi kalau ditanyain SIUP, TJP, dan lain-lain sebagainya, itu gak usum Bapak Ibu. Sekarang itu jenis izin itu jenis perizinan. Nah, jenis perizinan itu hanya ada 3. NIB, sertifikat standar sama izin. Clear hanya itu. Dan semuanya diproses melalui aplikasi OSS, ojo suwe-suwe ya. Jadi sekarang itu by system semuanya. Satu Indonesia selagi masih pemerintah Republik Indonesia, perizinannya seperti ini, by system semuanya, seperti itu. Jadi ini hanya NIB, sertifikat standar seperti ini, nah sertifikat standar seperti ini, dan izin seperti itu. Oke, seperti ini. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah membuat proses NIB namun ada kesulitan di mana barangkali bisa share mumpung masih ada waktu. Kalau memang sudah nggak ada yang ditanyakan, materi Bapak sudah cukup, boleh kita Kayak cukupkan aja. Oh, ini Bu Nur Hidayah, ayo menyalakan video, kita culik oke, saja. monggo. Ayo Ibu, silakan bersuara Semangat, Bu. semangat. Ayo. Gimana Eh, Bu? iya, mohon izin kami dari RSUD, nggih. Oke. Sebenarnya sih tentang OSS ini juga kita kurang kurang memahami juga ya. Bisanya juga dari otodidak juga lihat-lihat di YouTube. Jadi kalau untuk perizinan rumah sakit ini yang harus kita lengkapi sebenarnya apa saja sih selain dari yang KPLI-nya yang 86 yang apa perizinan rumah 8610 berapa Ibu? ya 861 bentar, bentar, yang aktivitas perumahsakitan pemerintah itu nggih. Oke. Yang itu sebenarnya kita itu juga apa ya dari migrasi versi sebelumnya cuma kita isi-isi aja sesuai dengan perizinan yang kita dapat dari Kemenkes. Setelah itu ya muncul otomatis dari OSS gitu. Cuma dari data isiannya itu apakah kita perlu ngisi lagi yang lain atau gimana ya Pak? Mohon arahannya. Oke, terima kasih Ibu. Dari RSUD mana Ibu? RSUD Padangan. Oh, Ujung Padangan, Berung. terima kasih. Oke, oke. Idri Bu ya, enak. Jadi untuk perizinan rumah sakit, Ibu tipe kelas apa Bu? Kelas C. Oh, kelas C. Oke. Untuk kelas C, perizinan perusahaannya masuk kewenangan? Kewenangan ini verifikatornya Mas. Hmm. Kayaknya kabupaten. Kurang tahu sih. Oh ya, kabupaten Bu. Iya. Jadi gini Bu, biasanya kalau rumah sakit itu perizinan perusahaannya itu NIB dan juga ini apa? Karena masuk resiko tinggi maka butuh izin. Untuk resiko tinggi izinnya itu kalau kelas C dan D merupakan kewenangan dari kabupaten atau kota. Kebetulan Ibu kan sudah punya izinnya, tapi itu kan ada masa berlakunya Ibu, kalau saya nggak salah. Ibu apakah ada masa berlakunya? Ini yang perizinan yang 86101. masih berlaku di sini. Nah, Oh enggak ada. Ibu, iya, Ibu ngomong masih berlaku karena Ibu ngupload izin Ibu yang lama. Oh gitu. Iya kan? Ibu kan Ya, ada pertanyaan tuh, Apakah Anda telah memiliki izin lama sebelumnya? Jawab iya. Akhirnya kan Ibu ngupload. Makanya statusnya iya. masih berlaku di tabel A.
Heeh. Ya, posisinya ibu yang ibu upload itu apakah masa berlakunya masih berlaku? Oh, itu Pak saya cek ya. Nah, kata kuncinya di situ. Ibu dicetak izin aja, KBLI, NIB, cetak izin. Nah, nanti akan muncul uploadan ibu itu. Oh, izinnya ini kita manual berarti Pak. Yang pakai Iya, manual. mall publik itu loh, mall MPP, mall pelayanan publik. Mm-mm. Itu masih berlaku, masih baru, Hmm. Tapi belum OSS ya? belum. Diterbitkan. Diterbitkan kapan itu? Tahun berapa itu? Kalau yang kita upload di sini itu masih yang SK Kemenkes yang 2000 tahun 2007. Cuma ini kayaknya nggak ada masa berlakunya. Nah, nanti coba dicek di biasanya Ibu ya. Kalau saya menangani itu di menu perpanjangan nanti, ketika Ibu nanti perpanjangan. Itu biasanya izin rumah sakitnya. Oh, Kemudian yang gitu. yang sering itu juga Ibu harus ngurus PB Unku, Bu, terkait dengan apa penggunaan ini nuklirnya apa itu? Iya, iya, kita untuk perpanjangan apa namanya alat radiologi kita sudah pakai PPMP. PB Unku. Nah, biasanya Iya, itu yang biar dibutuhkan nyambung ke rumah balik sakit. gitu kan. Jadi yang Hmm. dibutuhkan rumah sakit itu adalah ada dua. Perizinannya itu ada dua, NIB dan izin tadi, sama PB Unkunya tadi untuk mendukung radiologi, kemudian penggunaan apa itu banyak kan itu di situ. Sekarang lewat PB Unku. Nah, PB Unkunya itu kalau rumah sakit biasanya itu masuk kewenangan pusat seperti itu. Cuman kan gampang sekarang, tinggal upload-upload aja kan Bu. Iya, Upload-upload persyaratan, nanti tinggal langsung bisa jadi perlu survei atau verifikasi, bisa jadi langsung terbit otomatis by system. berarti kita harusnya melakukan ini ya di perpanjangan izin permasakitan itu ya, Mm-mm, mm-mm, biar terupdate. mm-mm. Bentar, saya tunjukkan ya, sebentar tunggu berapa menit. Jadi statusnya Ibu seperti ini ya, mana kelihatan Ibu? Oke, iya, Ya, seperti cuma ini ya. satu aja sih yang atas. Iya, yang kayak seperti ini ya, yang ini ya. Iya. Nah, karena Ibu ngupload izin eh, lamanya Ibu. Oh iya, Nah ini. Saya cek Ibu namanya apa, apa rumah sakit apa, Bu? Padangan, LPK banget. Padangan. Padahal ini loh Bu, loh kayak kelihatan Bu. Saya bisa lihat punya Ibu. Nah, ini kan punya Ibu kan. Nah, Ibu punyanya Ibu ini 86101. Ibu kenapa kok pendukung Ibu? Lah itu. Aduh, saya kok ngeri. Ibu kenapa kok milih pendukung Bu? Salah loh Bu. Nah itu harusnya gimana Pak? Aduh, Di saya kok nggak pendukung ya Pak? Solusinya Pak, jangan dikasih aduhnya Pak. Solusinya BLU Pak, ini bener nggak? NIB-nya nomor ini Bu, bener nggak? Enggak. NIB-nya Belakangnya 845. 845 coba saya. Bener nggak? Oh bukan yang 994 Pak. Ini biasa apa ini kan? pelan-pelan Ini Pak. Tadi itu Kayaknya kalau ini kayaknya kan kelas D Pak. Beliaunya kan kelas C tadi kan Pak ya. RSUD kayaknya kelas D Padangan. kedobelan. Dulu itu pernah soalnya sama yang Ah, kita bikin. Ibu ajukan penghapusan aja Bu. Jangan gini nanti dikiranya ini soalnya di database saya muncul Bu ini Yang yang tadi saya Yang eh, itu kalau nggak salah pendukung. masih pakai direktur yang lama. Kemudian waktu hmm, migrasi itu akhirnya ada apa error gitu loh. hmm. Soalnya saya status yang tadi itu Ibu masih aktif. Misalnya kita nggak tahu akunya, Bisa kita reset nanti Bu. Cuma yuk aku gak enak kan ini kan wilayah sebenarnya saya bisa cuman kan ini kan ranai Bojonegoro ya. oh berarti saya harus menghubungi ke DP apa APP. DPMPTS PTSP. DPMPTSP-nya Bojonegoro Bu. Oh gitu. Nggih. Atau barangkali hubungi Mbak Neno aja Bu, nanti Mbak Neno yang bantu. Ya, maksudnya saya bantu menyampaikan kata Pak Rozi tadi ke Bojonegoro Bu.
Ayo Ibu, dituliskan aja nama NIB-nya Bu. Saya tulis Oh, search by sebentar. NIB aja. Ayo Bu. Nah, Pak. Yang tadi saya kirimkan Ibu ya, nanti biar barangkali Ibu ngajukan permohonan untuk penghapusan itu. Soalnya statusnya masih aktif Bu. Jadi barangkali bisa disampaikan ke pimpinannya. Kita cari lagi punya Berarti Ibu. ada kemungkinan kalau misalnya double gitu Pak, itu berarti memang harus divalidasi Hah? yang valid yang mana gitu ya Pak ya? Iya, takutnya ini kan masih ini Dampaknya masih apa Pak kalau kedobelan gitu Pak? dampaknya kan dianggapnya punya dua rumah sakit yang sama. Ini Pak, ini Pak nomor 11 Pak. Ah, Nah, ini Pak ini 11. ya. Oke, ini ya. Bener ya, 964 ya. Iya. Oke. Lah, ya di situ Nah, kan masih SK nomor tahun mm-mm. 2007 sama 107. Saya pendirian. cek lagi rinciannya. Oh, Ibu KBLI-nya ada dua, Bu ya. Dihapus salah satu, Ibu. Ini kan double nanti. Ibu ada dua ini. Di Berarti yang dihapus yang yang berapa? yang nomor dua ini hapusan Bu ya nanti ya. Oh iya. Ini kan kosong ini. Ini kan nggak nyantol. Iya. Ini loh Bu biar api Bu catanya. Punya Iya. Ibu yang NKU ini. Hmm. NKU belakangnya 728 ini nanti dihapus saja Ibu. Kosong tapi ada isinya KBLI-nya tapi kosong. Ininya kosong. Kan eman. Nanti Iya. Ibu kena LKPM nanti. Coba gitu loh Pak. Apa kan? Hah? Dulu tuh itu waktu migrasi itu kan yang Hmm. wajib harus ber-OSS RBA Hmm, itu hmm, kita hmm, isinya nggak ini juga nggak terarah hmm, juga mungkin hmm, karena akhirnya double-double data yang hmm. masuk. Atau gini nanti barangkali Ibu ada waktu atau apa kita Zoom aja atau gimana nanti kita ini kan bisa nanti sama Mbak Nenok nanti di Oh ini iya, kan boleh tuh. Iya. disampaikan pimpinannya dulu itu problemnya satu dua ini sama saya cek dulu ininya Ibu apa yang Ibu upload. Mungkin semacam pendampingan gitu ya Pak Rozi. Iya benar-benar. Nah, ini punya Ibu. Mohon maaf Bu ya tak buka datanya Bu. Saya tahu semua se Indonesia soalnya Bu. Enggak, ini eksklusif Bu. Jenengan Eksklusif langsung Bu. tersolusikan dengan cepat dan tepat. Jadi setelah ini langsung gas gitu. Ibu ini lampirannya pasti ada lampirannya Bu. Ini nggak hanya dua lembar ini toh Bu. Tolong dicek kembali Bu. Ini ada lampirannya Bu. Iya, coba saya cek lagi ya Pak. Mm-mm. Karena pasti di lampirannya itu ada masa berlakunya. Tapi Takut. seharusnya sudah berubah Pak, karena yang di sini kan kelas D ya. Nah, Nah, kenyataannya kita sudah kelas C oke, sekarang. berarti ini berarti ditepakno Bu. Kalau yang ini posisinya Ibu itu sekarang masih kelas D Bu, mohon maaf. Iya, Nah, harusnya berarti sudah ke berarti kelas. Ibu nanti ditepakno Bu. Yang ini. Ini Sama nanti kayaknya direkturnya ini juga belum berubah Pak. Direktur kita sekarang kan sudah ganti. hmm. Berarti itu juga harus diajukan perubahan. Ini nanti ya perubahan data usahanya aja Bu. Nanti tinggal ngupload yang Ibu yang punya kelas C itu tadi sehingga data Ibu di sini itu nanti bukan yang ini yang keluar. Dan ini juga Ibu datanya kayaknya nah ini kan datanya Ibu kan masih 2007 Bu. Padahal kan ini kelas D. Iya, Nah, nah nanti Ibu gini aja, Ibu mintakan yang kelas C aja, nanti kita bantu untuk uploading datanya dan menyesuaikan data-data di dalam sini. Kalau saya cek datanya ini kan kayaknya belum update lagi, Bu. Kayak iya, jumlah benar tenaga Pak. kerja, modal usaha ini banyak, Bu. Ya ini loh, Bu. Nanti kita bantu untuk ini kan nanti banyak, Bu. Nah, ini nanti kita diperbaiki lagi nanti. Modal-modalnya ini kan nggak mungkin gini, Bu. Pasti lebih Iya. banyak. Berarti nanti saya japri ke Iya, aku Mbak Neno aja nggak apa-apa, Bu. aja gitu ya. Gitu aja. Mbak Neno siap melayani. Siap. Saya kan asisten pribadinya Pak Rozi Bu. Jadi aman Iya. insya Allah Bu. Jadi ya kebetulan saya dikasih amanan untuk bisa tahu data-data gini Bu. Tadi biar tahu problemnya seperti apa. Kalau nggak gini kan saya nggak tahu kalau problemnya seperti ini. Tapi ini kan mungkin solusi utama kan tadi ya Pak ya. Karena double Iya. NIP mungkin itu Oke. harus Jadi dulu Pak ya. Jadi Ibu catat Bu ya problemnya Ibu ada tadi ada double NIB. Ya, yang ini sama yang tadi.
Kemudian problem keduanya Ibu ada 2 KBLI di sini, nanti yang nomor 2 ini nanti dihapus. Yang NKU nomor ini. Ya. Itu nomor 2. Nomor 3 nanti Ibu nanti ini menata kembali data-datanya ini. Termasuk dengan menguploading data Ibu yang terbaru. Itu Bu. Biar perizinannya Ibu nanti mantap. Artinya sudah terupdate sesuai dengan kondisi realnya. Seperti itu. Oke, siap Pak. Mbak Neno siap diundang ke Bojonegoro Ibu. Siap, asal dengan Bapak Mas siap aja saya. Saya kemarin pernah diundang apa dia itu Bu Tuwoti Bojonegoro itu juga pernah. Di dinas mana Pak? Ya PTSP-nya sana, itu pernah Oh, diundang di PTSP. sana. Iya. Tuti. Nah, mungkin kalau pas ke PTSP boleh nanti disebut namanya Bu Tuti. Nah, kata Pak Rozi gitu. Enggak, kalau ini kan bisa internalnya Padangan saja. RI ya, padangan saja. Itu. Monggo nanti solusi baiknya Iya, didiskusikan. diskusikan ke pimpinan dulu aja. Terhadap bilang gini aja, Pak, saya kemarin habis Zoom, kemudian dicek datanya ada problemnya 1, 2, 3 monggo seperti apa gitu. Nanti pada intinya kan kita bantu untuk bisa ngasih solusi ke Ibu seperti itu. Oke Pak. Mantap. Sampai Jangan dulu. sedih, Bu. Semangat, Bu. Semua ada solusinya, Bu. Semua ada Semua ada solusinya. solusinya, Bu. Kalau ada Pak Rozi dengan pakarnya pasti ada solusinya. Ya mohon izin nanti saya buka datanya, Bu. Ya mohon maaf tadi. Ya, nggak Ya. apa-apa. Terima kasih solusinya. Iya. Terima Rozi. kasih, Bu Iya. Ayu. Akhirnya dari Padangan ada yang menjawab panggilan kita, Pak. Setelah kita tadi halo-halo. Pak, ini nampaknya sudah kurang 5 menit. Alhamdulillah Iya. diskusi Bu Ayu menutup untuk kegiatan hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, Pak, barangkali ada closing statement atau kalimat penutup yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, atas atensinya, atas semangatnya sudah sampai akhir bisa mengikuti acara ini. Intinya kita sharing, kita saling komunikasi, karena memang dunia perizinan ya, terutama perizinan usaha itu sangat dinamis sekali, banyak aturan-aturan baru, banyak regulasi baru, sehingga kita perlu update diri, update knowledge, update pengetahuan, dan syukur-syukur nanti kita bisa nanti silaturahim, tidak sampai di sini, bisa berlanjut ke hari-hari setelahnya, bulan-bulan setelahnya, sehingga nanti kita bisa saling support. Intinya perizinan ini sangat krusial karena menentukan aspek hukum. Karena terkait dengan perizinan ini kan aktivitas usaha, jangan sampai nanti kita ada masalah di kemudian hari bahwasanya kita melakukan kegiatan usaha itu ilegal atau tidak ada dasar hukumnya. Itu nanti bahaya Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa Bapak Ibu itu harus bisa menentukan, menganalisa jenis-jenis perizinannya apa, KPL-nya apa, resikonya apa, sehingga perizinan Ibu itu menjadi perizinan yang benar, sesuai, dan mantap seperti itu. Jadi akhir kata, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, diskusi, dan sebagainya, karena insya Allah selagi saya mampu, Mbak Nenok mampu, Mbak Upik mampu, dan teman-teman IAPI lainnya, insya Allah bisa support satu sama lain. Kembali lagi ke Mbak Nenok. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Rozi. Kita kasih aplaus dulu dong Bapak Ibu. Loh, semangatnya sudah sampai sore ini. Yeay. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya sore hari ini. Seperti yang disampaikan Pak Rozi, DPD IAPI Jawa Timur siap melayani Bapak Ibu apabila ada kendala atau butuh solusi, nggak perlu sungkan. Kita bisa membantu semampu kami. Nanti apa kendalanya silakan disampaikan, nanti kami bantu sampaikan kembali ke Pak Rozi. Jadi Pak Rozi siap menjadi solusi terakhir di saat semua solusi sudah tidak ada solusi. Jadi Pak Rozi siap menjadi solusi, begitu ya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita akhiri, kita ambil gambar terlebih dahulu, kita cek dulu apa. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusan. Kelas kami cukupkan, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pengadaan.